Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu penuh kasih dan sayang kepada kita manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara Allah dan manusia telah terputus. Dengan terputusnya hubungan antara Allah dan manusia, maka setiap orang tetap mencari Allahnya dengan caranya sendiri-sendiri dan mencari sosok yang dianggapnya sebagai Allah. Tetapi manusia berdosa tidak akan bisa menemukan Allah kecuali Allah sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Allah menyatakan dirinya kepada Adam, kepada Abraham, Musa, Yakub, Yosua, Daniel, dan lain sebagainya. Allah menyatakan dirinya kepada manusia, siapapun orangnya yang Allah kehendaki. Dan di dalam perjanjian baru, Allah menyatakan dirinya sebagai manusia, Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri berkata tentang dirinya sendiri, "Siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Yesus Kristus adalah firman Allah, perkataan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Firman itu telah menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi mereka masih bimbang, mereka ragu, khawatir, tidak tahu, bahkan tidak mengerti bahwa mereka sudah diselamatkan, dan mereka masih berdoa kepada Allah minta untuk diselamatkan. Padahal firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Memang ada begitu banyak teori tentang keselamatan, tetapi sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengetahui bahwa kita itu sudah diselamatkan. Kita harus percaya apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab yang adalah firman Allah, yaitu bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Memang dahulu kita adalah kegelapan, tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan bahwa upah dosa itu adalah maut, yang artinya bahwa semua orang berdosa akan menerima upahnya, yaitu maut.
Mereka semua sedang menuju ke neraka, mati untuk selama-lamanya. Dan kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Untuk itu, kita yang menyadari bahwa kita adalah seorang berdosa, kita harus datang kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita. Kita harus memohon pengampunan kepada Allah akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka Allah yang penuh dengan cinta kasih dan sayang kepada kita akan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi kita harus percaya dan yakin akan kebenaran firman Tuhan yang adalah ya dan amin, bahwa Allah tidak mengingat lagi akan segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus berkata supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus menyadari bahwa keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, yang sudah kita terima dari Allah, itu adalah kasih karunia Allah, pemberian Allah. Kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu semua bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya mati tergantung di atas kayu salib. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, karena semuanya adalah kasih karunia Allah saja di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara memuliakan Allah saja di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menceritakan kasih Allah itu kepada orang lain yang belum mengenal Kristus, supaya mereka juga diselamatkan sama seperti kita. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita saja, ada tanggung jawab di dalam keselamatan yang kita terima, yaitu kita harus menceritakannya kepada orang lain juga. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan Yesus mengumpamakan kita sebagai seorang anak yang hilang dalam sebuah perumpamaan firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Telah dihabiskannya semuanya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa,
aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tuhan Yesus menggambarkan kita ini sebagai anak yang hilang, seorang yang berdosa, yang berkehendak untuk hidup bebas menuruti keinginan, kemauan diri kita sendiri. Inilah keberadaan kita, manusia berdosa yang telah menjadi jauh dari Allah, dan kita sebagai anak keturunan dari Adam dan Hawa, kita telah terpisah jauh dari Allah karena Adam dan Hawa telah terusir keluar dari taman Allah dan dibuang ke bumi. Manusia yang jauh dari Allah, terpisah dari Allah, hidupnya berada dalam kesia-siaan. Firman Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa? Tanpa Allah kita akan menjadi sia-sia, hidup kita semuanya sia-sia. Anak bungsu ini telah memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya sampai akhirnya hartanya habis, dan si bungsu ini mulai melarat. Dan untuk itu si bungsu ini mulai menjadi penjaga babi, seorang yang sangat rendah. Demikian juga dengan kita manusia. Sebelum kita jatuh ke dalam dosa, kita adalah makhluk yang mulia, dan kedudukan kita lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebab bukan malaikat yang Allah kasihani, tetapi anak-anak manusia. Tetapi setelah kita jatuh ke dalam dosa, maka kita menjadi budaknya iblis, sampai akhirnya iblis menyeret kita jatuh ke dalam dosa. Kemudian dalam perumpamaan ini diceritakan oleh Tuhan bahwa kemudian si bungsu ini menyadari akan keadaannya yang sangat jauh dari bapaknya dan sudah jatuh tenggelam ke dalam dosa. Lalu si bungsu ini mengambil suatu keputusan, katanya, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Si bungsu ini telah mengambil suatu tindakan yang benar untuk dilakukan. Ketika ia menjadi sadar, dia secepatnya mengambil keputusan untuk bangkit dan pergi kepada Bapa. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apabila kita sadar bahwa kita adalah seorang dosa, maka kita harus secepatnya mengambil keputusan dan bangkit pergi kepada Bapa untuk memohon belas kasihan dan pengampunan yang daripada Bapa. Sebab apabila kita menunda-nunda untuk kita mengambil keputusan untuk kita bangkit pergi kepada Bapa, maka itu artinya bahwa kita masih ingin terus menyenangkan daging kita hidup di dalam dosa. Tetapi ketahuilah, kalau kita menunda-nunda untuk kita mengambil keputusan untuk kita bertobat di dalam kehidupan kita, maka ujung-ujungnya adalah maut, yaitu kematian kekal, karena kita akan terpisah untuk selama-lamanya dengan Allah Bapa kita di sorga. Tetapi si bungsu ini berani untuk meninggalkan dosa-dosanya dan hidup di dalam pertobatan, sehingga ketika bapaknya melihat anaknya yang bungsu ini datang kepadanya sekalipun masih jauh, maka tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan, dan ayahnya ini berlari untuk mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Sebelum si bungsu ini berkata-kata lebih banyak lagi kepada bapaknya, tapi bapaknya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Allah,
Allah sudah mengetahuinya semuanya, dan Allah Bapa sangat disenangkan dan bersuka cita karena kita mau datang kepadanya, bangkit dan kembali untuk kita hidup dalam pertobatan, mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, bahwa kita diakui sebagai anak-anak Allah, dan ada pesta meriah di sorga, ada sukacita yang besar di sorga apabila satu orang bertobat. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin.